Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tita Zulaika Dani dengan NPM 25411176. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah ekonomi makro. Ada 6 topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah konsep dasar, neraca pembayaran, nilai tukar, model Fleming, kebijakan fiskal dan moneter, serta studi kasus Indonesia. Perekonomian tertutup tidak bertransaksi dengan dunia luar. Rumus PDB-nya ialah Y sama dengan C tambah I tambah G. Sedangkan perekonomian terbuka menambahkan komponen net ekspor sehingga Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. NX adalah selisih ekspor dikurangi impor. Hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, menjalankan sistem ini. BOP adalah catatan semua transaksi internasional suatu negara. Ada 3 akun utama. Yang pertama, current account untuk perdagangan barang dan jasa. Yang kedua ada capital account untuk transfer modal dan aset non-finansial. Dan yang ketiga ada financial account untuk FDI, investasi, portofolio, serta cadangan devisa. Secara keseluruhan, ketiga akun ini selalu berjumlah 0. Nilai tukar adalah harga mata uang satu negara terhadap negara lain. Ada 2 jenis nominal, yaitu berapa rupiah per dolar dan real yang mengukur daya saing barang kita di luar negeri dengan rumus E sama dengan E kali P garis miring P garis miring bintang tutup kurung. Sistem nilai tukarnya ada 3. Yang pertama tetap, mengambang, dan campuran. Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Model ini perluasan ISLM untuk ekonomi terbuka. Kurva IS mewakili pasar barang, LM mewakili pasar uang, dan BP mewakili keseimbangan neraca pembayaran. Dalam asumsi mobilitas modal sempurna, BP menjadi horizontal pada suku bunga dunia. Keseimbangan terjadi saat ketiga kurva berpotongan di satu titik. Dalam nilai tukar tetap, kebijakan fiskal efektif karena bank sentral harus intervensi yang otomatis meningkatkan jumlah uang beredar dalam bentuk sistem mengambang. Kebijakan fiskal tidak efektif karena suku bunga yang naik menarik modal asing masuk, nilai tukar menguat, ekspor turun, dan kenaikan output ternetralisasi oleh penurunan net ekspor. Kebalikannya, dalam sistem tetap, kebijakan moneter tidak efektif karena bank sentral terpaksa menjual devisa untuk mempertahankan nilai tukar sehingga uang beredar kembali ke semula. Dalam sistem mengambang, kebijakan moneter sangat efektif karena depresiasi yang terjadi mendorong ekspor naik dan output meningkat signifikan. Indonesia adalah contoh nyata ekonomi terbuka. Ekspor 2023 mencapai 258,8 miliar USD, impor 221,9 miliar USD, FDI masuk 21,5 miliar USD, dan cadangan devisa 144 miliar USD. Sistem nilai tukarnya manage float dengan Bank Indonesia sebagai otoritas intervensi, dan tantangan utama yaitu antara lain menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan menarik investasi asing. Kita masuk ke penutup, yaitu ada 5 poin kunci, yaitu yang pertama, ekonomi terbuka menambahkan NX ke PDB.
BOP mencatat semua transaksi internasional dan selalu nol. Nilai tukar adalah variabel transmisi kebijakan. Model Fleming menunjukkan efektivitas kebijakan bergantung pada rezim nilai tukar, dan fixed rate membuat fiskal efektif dalam moneter tidak, sementara floating rate sebaliknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.